baru-baru ini viral di media sosial yang membahas tentang PT Street Times, yang dimana mereka itu sebuah perusahaan yang korupsi sebanyak 692 miliar. Kemudian yang dipermasalahkan itu adalah si Iwan Setiawan. Mereka ini juga ada sih 2 tersangka, sebenarnya banyak dari mereka, cuman dua tersangka ini yaitu Bank apa tadi? Bank DKI sama BJB ya, Bank Jawa Barat. Terus itu karena banyaknya pinjaman, hanya saja di sini mungkin ada sebuah permainan di dalam mereka sendiri. Kemudian pada tahun 2021 itu mereka sudah mulai terlilit utang yang berjumlah sebanyak 24,8 triliun, yang berakhir mungkin belum berakhir, hanya saja sudah banyak itu di tahun 2024. Nah, di 2024 ini sudah tidak mampu bayar, sudah berat gitu. Mungkin di Februari pada tahun 2025 itu mereka sudah mulai PHK massal ya, PHK massal sebanyak 10.000 sekian gitu. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu? Kok bisa sebuah urusan utang piutang gitu berakhir dengan korupsi? Di sini dipermasalahkan bahwasanya mereka itu si Iwan Setiawan ini itu menggunakan uang tersebut itu untuk kepentingan pribadi ya, kepentingan pribadi. Itu kok bisa gitu? Menyulitkan semua orang yang ada di situ, terutama pekerja-pekerjanya. Karena banyaknya orang yang di PHK massal tadi, jadi mungkin viral, buat susah gitu. Terus ada sempat viral di media sosial bahwasanya ngadain acara perpisahan. Iya, ngadain acara perpisahan. Jadi orang-orang media sosial ini nggak nyangka bahwasanya itu tentang sudah mereka itu di PHK gitu. Mereka itu nggak berpikir bahwasanya itu bakal kasusnya korupsi. Mereka itu berpikir bahwasanya itu hanya bangkrut saya gitu ya. Jadi di sini karena sudah banyak yang di PHK massal, kami sudah menyediakan salah satu teman. Kami menghadirkan salah satu korbannya gitu. Mungkin dia bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan sama kita semua gitu, gimana keadaan ataupun kejadian pada saat itu. Ya mungkin bisa diulang pada Pak Nadine ya, dia akan menjelaskan kepada semua teman, kepada kita semua teman itu. Silakan Pak. Jadi kan sebelumnya tadi sudah ditetapkan ada 3 tersangka, yaitu Iwan Setiawan yang merupakan komisaris utama dari PT Sitex. Terus yang kedua itu ada Zainuddin Mapan dan Dirut dari Bank DKI, sama Gigi Syabadinata dari Divisi Komersial Bank BJB. Nah, harusnya kan 2 orang dari Bank DKI sama Bank BJB itu harusnya tuh nggak ngasih pinjaman ke PT Sitex, soalnya dari PT Sitex itu latar belakang itu kan udah bermasalah, mulai dari banyaknya yang hutang yang belum dibayar. Terus habis itu waktu ada pertemuan anggota DPR RI, anggota DPR RI itu mengatakan kalau PT Sitex itu punya banyak anak perusahaan. Kalau waktu itu yang disebutin itu ada 11. Terus saking banyaknya hutang yang dimiliki sama Sitex ini, salah satu anak perusahaan dari Sitex itu kayak nagih hutang ke Sitex yang bermasalah. Terus anggota DPR ini tuh kayak bilang kalau PT Sitex itu gak bertanggung jawab sama para pekerja dan malah ngelimpahin tanggung jawabnya itu ke kurator. Jadi kurator itu yang ngurusin masalah-masalah filing. Terus ada beberapa wawancara yang dilakukan kepada korban-korban, salah satunya yaitu Faizatul, di mana dia itu awalnya waktu awal berita tentang Iwan yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi itu muncul, itu awalnya Faizatul ini gak percaya kalau Iwan ini melakukan korupsi. Terus saat itu waktu dia pertama kali dengar berita itu kan dari WhatsApp. Terus akhirnya dia ngecek di beberapa sosmed dan ternyata itu beritanya benar. Akhirnya dia tuh gak nyangka kalau
Terus habis itu ada juga korban yang diwawancara, itu namanya Harmoko. Kalau menurutnya dia dan dari beberapa karyawan mantan karyawan yang lain, Harmoko ini sebagai siapa? salah satu korban juga yang diwawancara. Terus kalau katanya Harmoko ini sama beberapa karyawan yang lain itu dari perusahaan itu masih ngasih jaminan hari tua atau kayak dana pensiun gitu sama BPJS, sedangkan pesangon sama THR ini belum dikasih sama perusahaan. Terus kalau dari pihak perusahaannya itu malah melimpahkan tanggung jawabnya ke kurator. Jadi masalah pesangon sama THR ini udah jadi tanggung jawabnya kurator, tapi dari kurator itu masih belum ada kelanjutan. Terus kalau yang Kak Izatun tadi itu responnya dia itu lebih ke kayak legowo gitu. Jadi kalau misal dari perusahaan itu ada uang untuk bayar pesangon sama THR itu ya alhamdulillah bersyukur. Kalau misalnya dari perusahaan itu nggak ada, ya dia terima di kelas kalau misal nggak dibayar. Tapi kalau yang Harmoko tadi kayak nuntut tanggung jawabnya, karena kan pesangon sama THR kan udah jadi kewajibannya karyawan. Mbaknya sama yang merupakan orang korban di sini, mbaknya memilih yang mana? Ya wajib kan, soalnya kita udah ngeluarin jasa buat BPJS Tax. Kamu nggak memilih kan kelas aja gitu kan? Udah selesai gitu. Ya harus ada itu dong, kayak feedback kan. Kan kita udah bekerja buat BPJS Tax, masa nggak dikasih feedback? Itu pembayarannya hanya untuk sebulan aja atau udah lama gitu? Maksudnya Kan gini pembayaran kan itu di PHK kan? PHK itu otomatis pembayarannya untuk selanjutnya udah bayar kan? Sebelumnya kan tetap dibayar nggak sih? tapi kan waktu itu kan terjadi PHK itu kan sebelum hari raya. Terus masa kita hari raya itu nggak ada dapat pemasukan gitu kan pastinya orang kan juga nggak semuanya mampu, apalagi ya itu Gimana ya? Biasa ya? Terus banyak dari karyawan itu yang kayak kerja sambutan. Ada juga kalau yang Pak Izatun ini bantu suaminya, kan ke suaminya ini kayak tukang parkir gitu, tukang parkir. Terus yang Pak Izatun mau bulan puasa itu juga takjil. Sedangkan kalau yang Harmoko ini lebih ke kerja sambutan. Terus kalau yang dari Kementerian Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel, menurutnya Immanuel itu pemerintah itu sudah menyediakan sebanyak 10.000 lebih lowongan pekerjaan baru buat mantan pekerja Skitex. Dan itu mantan pekerja ini nggak perlu buat ngelamar pekerjaan lagi. Soalnya data-data mantan pekerja Skitex itu kan pemerintah itu udah punya data-datanya mereka, jadi karyawannya itu nggak perlu buat daftar lagi. CV gitu. Jadi dapat privilege gitu lah, yang mantan pekerja ini. Terus habis itu, tapi kalau dari beberapa karyawan yang di PHK itu masih belum ada sampai saat ini itu masih belum ada kelanjutan dari kurator. Jadi mungkin masih belum belum dikasih itu kejelasan kayak apa? Ya. THR itu belum. Terus kan yang tapi kalau ada korban yang diwawancara, kalau saat ini tuh udah ada 1.300 pekerja itu yang dipekerjakan kembali sama BPJS Tax, mungkin dari anak perusahaan yang lain. Terus ada juga 1.300 karyawan ini itu kan dipekerjakan lagi. Sekarang 1.300 atau 10.000? 10.000 itu yang disediain sama pemerintah. Tapi kalau saat ini cuma baru 1.300. Yang dari pekerja itu? Ya, itu baru dipekerjakan lagi. Terus habis itu yang 1.300 ini dipekerjainnya tuh di anak perusahaan. Dulunya tuh juga sempat disita tapi disewa lagi sama investor baru.
Tapi dari investor baru ini kayak nentuin batas usia. Jadi kan adanya batas usia itu malah mempersulit pekerja yang umurnya itu dari 35 tahun ke atas. Ya. Terus anak perusahaan ini tuh dulunya namanya Garmen 10. Bentar, kan tadi dia bilang ada batas usia. Kemudian kamu nanya kalau sebelumnya bilang itu kan tadi nggak ada maksudnya CV atau apa gitu maksudnya. Kenapa mereka nggak bilang dari awal bahwasannya ada batas usia gitu? Kan yang nentuin itu investor yang baru. Kan waktu yang 1.000 lebih tadi yang disediain sama pemerintah itu kan belum ada investor baru ditentuin ya sama investor yang baru ini. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ini penjelasannya menurut Mbak ini udah ini dari Mbaknya, teman-teman. Dia ini merupakan seorang korban gitu. Kasihan ya sebenarnya. Kemudian nanti kita kasih bantuan ya teman-teman. Terus di sini kita juga menghadirkan pembicara dari siapa dulu nih? Dari segi Pancasila. Gimana sih menurut Masnya dari segi Pancasila yang baik dan benar itu gimana gitu? Tentang sebuah permasalahan yang sedang beredar di media sosial ini gitu. Jadi mungkin Masnya bisa menjelaskan kepada kami semua memberi pengarahan yang baik gitu. Mungkin bisa silakan Mas. Kalau saya sendiri ya, menurut Pancasila atau saya sendiri? Menurut Pancasila dulu. Kalau menurut Pancasila ini, Kok Mas? Ini nggak dengar video di mana itu? Suaranya kok? suaranya. Oh iya. Kalau menurut Pancasila sih kayaknya masuk ke sila kedua kayak. Bukan kayaknya udah. Emang masuk ke sila kedua. Karena kan sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beragam. Nah, saya mengambilnya itu kayak gini. Kenapa kok di PHK massal tapi kok nggak dikasih hak-haknya gitu? Kan hak-haknya kan itu kayak THR terus kayak apa, gajinya juga. Kenapa sampai sekarang nggak diproses? Apakah kayak investor baru juga masuk atau gimana? Investor banyak cuma satu tadi kan? Nah, apakah itu juga kayak gimana? Bingung. Akhirnya, apakah tunjangan hari itu wajib? Wajib buat guru, buat pekerja itu wajib. Itu udah haknya guru, gaji ya, terus BPJS itu haknya, udah haknya dari guru sendiri. Kayak itu kan cuma gini kan Mbak, kayak di PHK terus dicariin lawan kerja 10.000 kan kuotanya. Kok nggak ini Mbak, kok nggak trauma gitu. Yang lainnya kok nggak trauma, kayak yang masuk itu nggak trauma, maksudnya bakal gimana? Pokoknya jadi naik sama-sama anak perusahaan saya. Anak perusahaan. Apakah investor ini nanti bisa berlaku adil juga kayak itu? Kan kita kan juga nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin loh Mas, mungkin mereka itu berpikir dari mana lagi mau mendapatkan uang? Dari sekarang kan banyak kerjaan itu susah gitu dicari. Mungkin mereka juga bukan punya, mohon maaf nih ya teman-teman yang merasa di mana tamatan tinggi gitu kalau universitas atau apa gitu. Ini kan dengan keadaan sekarang yang susah gitu kan. Mereka juga menyesuaikan gimana dimakan mereka atau keluarga mereka itu kan dipikirkan juga. Tapi sekarang kerjaan mungkin bisa dapat uang simpanan sejenak gitu. Itu Mas. Itu menurut saya ya. Kayak gini juga itu kayaknya juga merusak kayak persatuan Indonesia juga. Soalnya kasus korupsi juga. Nah awalnya kan dikiranya bukan kasus korupsi. Tadi yang viral sempat viral. Nah terus lama-lamaan kok diselidiki jadi kasus korupsi.
awalnya yang orang simpati terus gak jadi simpati gitu, malah benci kan itu kan bisa memecah persatuan warga negara Indonesia juga. Tergantung pendapat mereka masing-masing nggak sih? Gimana cara pandangan mereka gitu tentang hal ini? Lah tetapi kenapa kok ini Mbak, awalnya kan dapat pinjaman kan, Ya. tapi kok malah mengutamakan kepentingannya pribadi buat beli lahan di Solo sama di Jogja. Awalnya itu apa pinjaman yang dari bank-bank yang jadi debiturnya PT Sritex itu tuh awalnya tuh apa dibuat bayar utang, terus sisa dari bayar utang ini baru dibeliin aset pribadi itu tadi Tanah di Jogja sama di Solo. Solo itu kan. Itu sisa dari bayar utang. Jadi awalnya buat bayar utang, kan aslinya kan pinjaman ini tuh buat modal kerja, terus malah dibuat buat bayar utang, terus sisa dari bayar utang ini dibuat aset pribadi tanah itu tadi. Jadi nggak langsung buat aset pribadi. Nah, menurut saya masih ini masuk ke nomor apa seberapa ya? Menyinggol hal apa ya? Udah masih aja. Ini kan harus juga dari sini Pancasila. Di Pancasila ya. Saya lebih ke ini ya, ke siapa itu yang tadi yang dua orang tersangka. Zainuddin sama yang dari bank. Iya. Zainuddin Yang beli lahan pribadi. Oh, Iwan. Iya. Saya lebih yang sebenarnya. Mohon maaf ya, nggak beradab. Nggak beradabnya kenapa kok uang itu lebihnya bayar utang? Kenapa kok nggak dikasihkan ke karyawannya? Malah untuk kepentingan pribadi. Kenapa harus gitu? Kan sebagai petingginya, sebagai bosnya, kan harus mengayomi buruhnya juga, karyawan juga. Ya. Kalau nggak diayomi, buruhnya gimana? Kan hak wajib, hak buruh kan juga banyak kan, kayak gaji terus kayak gitu tadi sebagainya. Terus kemarin kenapa kok dibeliin sendiri, nggak mikir ke karyawannya? Gila. Kayak pada umumnya orang-orang atau jalan ya. Pas di bawah ya udah gitu. Jenis ke rakyat atau segala macam. Udah, nanti saya kasih ini nih, bisa dijawab ya, itu saya sendiri ya. Kemudian pada akhirnya mereka tuh kalau udah di titik tertinggi, udah di sebuah tempat duduk yang dimana mereka bisa duduk dengan hak gitu kan. Mereka tuh gak bakal memikirkan yang di bawah lagi. Jadi kosan mereka itu kenapa? Dan dia mungkin Iwan Setiawan yang berpikir karena pekerjaan mereka itu udah banyak ya mas. Apalagi kalau misalnya ada yang keluar malah kan pekerjaannya banyak. Emang gak bakal berpikiran kayak gitu? Ya enggak. Ya udah sih. Gitu ya, uang banyak gitu ya. Kalau uangnya udah banyak, yang orang-orang di bawah dibiayain. Biasa pasti di Indonesia. Tahu kalau di Brunei Darussalam gimana ya? Diayomi, Pak. Ya udah. Diayomi ya. Ya mau makan juga dikali gitu. Ya enggak Pak. Makan sendiri. Jadi menurut masnya, kalau menurut masnya lain dari segi di Pancasila. Terus di Pancasila masuk sila kedua tadi, Pak. Sila kedua Soalnya tadi. kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang masuk ke iman tadi. Dia tidak beradab, dia tidak beri kemanusiaan terhadap buruhnya. Dia memikirkan kepentingan sendiri. Dia tidak adil. Juga tidak adilnya dalam kayak kenapa kok dibuat sendiri nggak bagi ke karyawannya? Kan itu kan udah mau ini juga kan Pak. Hari raya. Hari raya juga. Oke. Jadi memang itu menurut masnya. Masih yoga. Dari Mas Yoga yang merupakan seorang speaker Saya Mas Mbak. Jadi banyak. Jadi itu benar pemikiran masnya dan dalam segi Pancasila. Dan di sini kita juga menghadirkan salah seorang dari seorang mungkin bisa pemikiran agama ya kita bilang. Ya mungkin dia Jafar ya, Jafar. Jangan agama bukan pemikir agama gitu. Ya seperti Abu Jafar ya teman-teman. Jadi
mau login yang di luar dari agama kami itu bisa login gitu. Jadi dia mungkin akan menjelaskan dalam segi tafsiriyah itu gimana, dalam segi hadis itu gimana. Dalam pemikiran dia gitu yang bisa dijelaskan kepada bagaimana pemikirannya. Karena dari korban sudah dijelaskan dari dulu. Kemudian ada dari Pancasila sudah dijelaskan dari segi itu, yang selanjutnya akan dijelaskan dalam segi tafsir dalam hal agama. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, seperti yang kita tahu ya, itu hal umum gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu korupsi itu dosa gitu kan ya? Pasti, sudah pasti kan ya. Korupsi itu hal yang haram gitu loh. Yang kita lakukan bakal dosa gitu. Nah, hukum asli korupsi ya itu tadi dosa, tapi dosa sudah termasuk ke dosa besar seperti yang terdapat pada kitab Al-Kabair karya Imam Dhahabi. Di situ juga menyebutkan di antara dosa-dosa besar itu yaitu korupsi itu tadi. Nah, dalam Islam itu korupsi itu disamakan dengan hulul. Pada zaman Nabi itu hulul itu mengambil harta rampasan peperangan. Hulul itu apa? Ya, mengambil harta rampasan peperangan. Yang namanya itu? Ya, hulul itu tadi. Ya, kan saat perang itu kan pihak kalah itu pasti ada harta rampasan kan. Iya. Nah, itu kan seharusnya dibagi ke pasukan-pasukan itu. Nah, mungkin ada oknum yang mengambil gitu. Seperti pada ceritanya pada masa Nabi itu ada sebuah cerita ketika itu ada seorang sahabat itu mengambil jubah, hanya jubah, mengambil jubah. Tapi itu Rasulullah mengambil dari harta rampasan dia mengambil jubah, hanya sebuah jubah. Itu Rasulullah itu langsung langsung bersabda, langsung Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu berkata, sesungguhnya orang yang mengambil jubah itu akan menjadi api yang membakar dirinya, padahal hanya sebuah jubah. Kalau kita bayangkan korupsi itu menyengsarakan tidak hanya satu orang gitu loh. Seperti contoh tadi korban pertama Faizatun. Dia kan di situ jelas gitu loh, punya keluarga. Berarti kan tidak hanya menyengsarakan, bukan hanya mengecewakan gitu loh Mbak Faizatun aja kan, nanti keluarganya. Belum korban-korban Sritek itu berapa gitu, karyawannya tadi. Kalau dibandingkan dengan cerita Nabi tadi, padahal hanya satu jubah itu sudah seperti membakar api neraka. Kalau triliun bakar apa? Bakar itu sudah. Bakar dunia. Terus kalau menurut Al-Quran itu sabda buat korupsi itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu berkhianat kepada amanat yang telah diembankan kepada kamu. Korupsi ini kan gitu ya. Menyelewengkan amanat gitu. Kan kebanyakan korupsi itu yang pemimpin gitu ya, yang melakukan itu kan ya. Kemudian di sini tuh ada diksi ya ayyuhalladzina amanu gitu. Yang berarti wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang teori orang beriman apa enggak? Teori jadi enggak salah. Ya kita jelaskan gitu. Menurut pandangan Islam kan. Kita jelaskan menurut Islam. Jadi diksi ya ayyuhalladzina amanu itu menjelaskan itu sudah menyangkut keimanan gitu. Berarti orang yang menyelewengkan ayat ini tadi berarti itu keimanannya harus ditanyakan. Korupsi menurut pandangan agama ya Kak Iwan. Ya, dia tidak beragama Islam. Jadi menurut agama Islam gitu kan ya. Terus apa yang terlintas di pikiran saya selaku moderator di sini akan menanggapi dengan baik. ya, mungkin kan banyak yang berpikir gitu. Korupsi itu seperti mencuri gitu. Ya.
jika mencuri kan kayak kamu kehilangan itu ya dicuri kan, berarti yang dirugikan ya balik lagi gitu, yang dirugikan hanya pean gitu, hanya kamu, nah, ada satu orang yang dirugikan yaitu yang dicuri hartanya. Sedangkan kalau apa korupsi itu apa namanya ya itu tadi menyangkut merugikan banyak pihak, apalagi sini posisinya merugikan orang, merugikan negara, merugikan banyak orang rakyat gitu. Kemudian kalau segi hukuman kan banyak netizen yang bilang kenapa orang korupsi itu nggak dihukum mati aja, kan sangat merugikan soalnya. Kalau mencuri kan sudah jelas gitu kan ya, dipotong tangan, dipotong ini gitu. Aku itu sih. Iya kan, tapi di Indonesia nggak berlaku ya. Tapi kan orang-orang pasti kan, oh kenapa kok ini nggak diikut. Nah, dalam Islam itu korupsi itu kan apa ya? Ada hukum sendiri itu. Tapi hukuman bagi orang yang korupsi itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan tidak ada ulama itu tidak menjelaskan secara detail gitu loh. Apa hukuman Kalau hukuman mencuri kan jelas nih. ya. Kemudian Kenapa nggak disamain? ya, karena beda, yaitu merugikannya banyak orang gitu. Ya kan tapi secara nggak langsung kan berarti. Gini, mencuri itu kan mencuri harta milik orang ya. Iya. Nah, korupsi itu kan uang, misal, itu kan bukan itu orang sih, hartanya sendiri. Kayak tapi sebenarnya buat kepentingan umum ya kan. Tapi di otik diambil buat kepentingan pribadi kan bukan harta orang gitu. Sebelumnya dikasihkan kepada dia gitu. Dia sendiri. Nah itu yang jadi hukuman bagi orang yang korupsi itu ada itu takzir ya, takzir itu hukuman yang apa negara yang menentukan itu. Jadi nggak dijelaskan, tapi apa ya kalau hukuman bagi orang korupsi itu ya itu ada takzir itu. Jadi tergantung pada negara. Ini Iwan Setiawan ini dihukum berapa? Belum ya? Belum tahu ya. Kemudian hukuman mati tadi ya. Ya. Sebenarnya itu nggak boleh gitu, kayak ini ayo hukuman mati itu sebenarnya nggak boleh. Jadi Rasul itu bilang ya kalau nggak ada apa namanya dan misalnya kalau misal di hadis maupun di Al-Quran itu tidak dijelaskan ini harus dihukum mati, itu tidak boleh semena-mena kita hukum mati. Seperti apa biasanya berzina gitu. Ya. Itu kan orang-orang ya pasti orang zaman dulu kan kayak gak pantas hidup gitu kan orang yang gitu. Dan seperti itu kan kan udah dijelasin gitu gak boleh dibunuh gitu. Jadi kan dirajam. Ya itu. Iya. Kan dirajam kan awalnya dirajam itu kan lama itu jadi mati. Ya. Bagus sih kita langsung dimulai. Kenapa? Karena ini sama masyarakat jadi. Iya. Tapi dalam Islam kalau di Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan hukuman bagi orang ini adalah kematian, itu tidak boleh kita semena-mena mengatakan mati. Jelaskan gitu dalam Al-Quran. Kan kata ya kita tahu semua ya. Semua yang ada di dunia ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi kan bisa secara dijelaskan global. Ya, kenapa? Kan di hadis itu pasti ini menjelaskan secara rincinya. Kenapa nggak ada gitu? Dan tadi menurut kitab-kitab itu dosa-dosa yang tidak dijelaskan itu apa ya hukumannya itu secara lazim mengikuti hukum yang ada di negara itu. Itu aja mungkin Pak. Ya mungkin ada yang bisa ditanyakan. Oke, mungkin itu. Gimana menurut pendapat Masnya tentang hal ini? Menurut pendapat Masnya dari segi agama tadi? Kalau soal hukuman ya, kenapa kok kayak dipotong tangan? Ya. Kan nggak ada ya di Indonesia ya. Aceh mungkin. Ada Aceh. 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 Saya lihat sendiri soalnya. Nah, hukuman potong tangan orang mencuri itu kan zaman Rasulullah kan. Iya. Tapi kalau sampai sekarang dia masih. Kurang tahu kalau dia itu potong tangan nggak sih? Cuma lebih ke zina di Raja. Raja. Ya. Kemungkinan kalau sekarang kok kenapa nggak potong tangan itu? Soalnya korupsi itu kan baru-baru di zaman Rasulullah kan Sudah ada korupsi. dari dulu Juga sudah itu. ada iya. Bahkan
kalau nggak zaman Rasulullah kan pada saat Belanda menjajah mungkin kan sudah ada korupsi itu sudah ada. Dan balik lagi ke orang yang udah punya kedudukan, orang yang sudah punya harta itu pasti sudah lupa gitu, pasti akan kurang. Kan sifatnya manusia kan. Sifatnya manusia gitu. Ini mungkin itu yang bisa dijelaskan. Nah, kemudian menurut banyak bagaimana dari penjelasan ini? Nah, kalau yang begitu teman-teman, karena Kalau tadi banyak kan dari segi agama Islam. Ya, Kalau siapa? itu apa? Karena Pak Iwan itu tadi kan nggak Islam kan? Iya. Nah, saya mau membenarkan ini. Iya. Nah, gimana? Setiap agama itu nggak akan ada yang apa? Kayak nggak akan mengarahkan kesesatan. Korupsi kan kesesatan. Semua agama itu arah kebenaran. Tergantung kepercayaannya masing-masing gitu loh. Gimana cara dia begitulah artian. Dan mungkin enggak ada teman rekam apa enggak? Kamu lihat dulu ya. Oh, kerekam teman-teman. Ya, kerekam. Sekitar 31 menit namanya podcastnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Nanti biar saya lupa itu. Mungkin itu pendapat manual dari pemikir Pesan-pesan. pemikir dari agama dari banyak yang sudah mengklarifikasi kepada kita semua, kemudian kepada masnya yang dari si Pancasila ya, yang dalam bentuk ini. Ya mungkin itu teman-teman. Dan saya menurut sini saya ini netral. Saya menanggapi apa yang sedang mereka permasalahkan atau yang pendapat mereka itu pada hal ini. Gitu. Mungkin itu sekian ya dari kami teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya ada sebuah hal yang ini kan bisa kalian tulis di kolom komentar. Di kolom komentar ya. Mungkin bakal kami jelaskan lebih lanjut. Karena apabila kami nggak jelaskan ini, nanti kami ketik aja di situ. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel kami ya. Ya, mungkin itu aja dari kami. Sekian, bye.